saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah sahabat maghrib. Sahabat maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata, menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal. Summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Bercerita mimpi bertemu Rasulullah, Haikal Hasan dipolisikan. Polisi, Habib Rizik ditahan di sel sendirian, kondisinya sehat. Newsdetik.com bercerita mimpi bertemu Rasulullah, Haikal Hasan dipolisikan. Sekjen Habib Rizik Syihab Center, Haikal Hasan dipolisikan ke Polda Metro Jaya. Haikal Hasan dilaporkan terkait ucapannya yang bercerita mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia itu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Dia kan bilang kemarin bahwa semua orang yang dalam ceramahnya itu beberapa menit itu kan bilang semua orang yang berduka itu didatangi sama Rasulullah. Itu konteksnya di situ dari narasi satu kalimat itu. Sudah menurut kita itu udah ada berita bohongnya. Karena nggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah, ujar Hussein Syihab selaku pelapor saat dihubungi wartawan Selasa 15 Desember. Hussein Syihab mengatakan pernyataan Haikal Hasan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 6 Laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung, Bogor. Menurutnya, pernyataan Haikal Hasan itu menyesatkan. Ia menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu, padahal kan harus dibuktikan benar nggak omongannya Haikal, tuturnya. Lebih lanjut, Hussein Syihab mengatakan pihaknya melaporkan Haikal Hasan agar menimbulkan efek jera. Maksud kita untuk melapor seperti ini supaya pada pencegahan efek jera. Jangan semena-mena bisa ceramah, punya gelar ustadz, kiai atau habib apapun lah, supaya hal seperti ini tidak melebar, supaya orang ada efek jerahnya, supaya nggak ngulangin lagi, katanya. Sementara itu, Ketua Umum Front Pejuang Islam Gus Rofi'i mengatakan Haikal Hasan mempolitisasi pernyataan soal mimpi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau mimpi itu dipolitisir untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya dengan mengatakan atas nama Rasul, padahal kita nggak tahu wajah Rasul bagaimana, kan gitu. Apakah Rasulullah datang? Hei Haikal, saya Rasulullah, kan gitu. Tolong begini begitu kan nggak masuk akal, kata Gus Rofi'i. Jadi kami menduga ini ada dugaan dusta untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau dibiarkan terus menerus, maka suatu saat nanti ada kiai entah habib yo ngarang-ngarang lagi gitu loh. Kan kasihan umat gitu kan, tutur Gus Rofi'i. Menurutnya pula, seseorang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah pun tidak seharusnya diceritakan ke halayak. Nah, yang benar itu kalau kita mimpi misalnya tuh, anggap aja benar mimpi ketemu Rasul. Kalau orang itu alim, ngerti agama, maka dia nggak cerita gitu loh. Apa sih perintahnya?
untuk kebaikan, kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, kebaikan orang lain. Jadi nggak usah diumumkan tuturnya. Laporan Husin Syihab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP-25-YAN.25-2020-SPKT-PM tanggal 14 Desember. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan penistaan agama serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pernyataan Haikal Hasan itu diunggah dalam akun YouTube Front TV. Video itu diambil ketika pemakaman 5 pengikut Habib Rizik di Megamendung. Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberi judul Sambutan dan Doa IBHRS UBN Babe Haikal di Pemakaman Syuhada. Di video yang berdurasi 19,04 menit itu, awalnya Habib Rizik Syihab yang menyampaikan sambutan, lalu disambung Ustadz Bahtiar Nasir, baru kemudian giliran Haikal Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan awalnya bercerita ketika anaknya meninggal dunia. Ketika itulah dia bercerita mimpi Rasulullah menemui 2 anaknya. Video Haikal Hasan bercerita soal mimpi itu kemudian banyak diunggah ulang oleh akun YouTube lain. Lalu muncul juga narasi Haikal Hasan mendapat bisikan Rasulullah. Dikonfirmasi terpisah, Haikal Hasan menegaskan tidak pernah menyebut mendapat bisikan Rasulullah. Haikal Hasan menekankan yang ia sampaikan di Megamendung itu karena mendapat mimpi. Maaf, gak ada tanggapan, singkat Haikal Hasan. Haikal Hasan juga ditanya lagi soal laporan terhadapnya di Polda Metro Jaya, namun pria yang akrab disapa Babe Haikal itu belum merespon. Polisi, Habib Rizik ditahan di sel sendirian, kondisinya sehat. Habib Rizik Syihab telah resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya dalam kasus penghasutan kerumunan. Polisi menyebut Habib Rizik ditempatkan di sel sendiri. Iya, di sel sendiri, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 15 Desember. Yusri juga mengungkap kondisi Habib Rizik saat ini sehat. Polisi juga memantau kondisi kesehatan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu selama ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Beliau sehat. Tetap aturan SOP pemeriksaan kesehatan sama juga kita lakukan seperti kepada tahanan lain. Karena di masa Covid ini kita harus agak lebih intensif lagi melakukan pemeriksaan setiap hari, termasuk makanannya, jelas Yusri. Habib Rizik menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama lebih dari 12 jam. Setelah diperiksa sebagai tersangka penghasutan, Habib Rizik selanjutnya ditahan. Habib Rizik ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Habib Rizik ditahan selama 20 hari hingga 31 Desember 2020. Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman menceritakan kondisi terkini Habib Rizik Syihab di dalam sel tahanan. Dari tahanan, Habib Rizik menitipkan pesan terkait tewasnya 6 laskar FPI. Tenang ya, beliau tetap gembira, tersenyum, bercanda, dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 syuhada. Harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya, kata Munarman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 14 Desember pagi. Tim pengacara Habib Rizik resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat. Alhamdulillah, hari ini Selasa 15 Desember 2020. Tim advokasi HRS resmi mendaftarkan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada IBHRS dengan nomor register 150-PID-PRA-2020-PN.JKT-sel. Kata kuasa hukum Habib Rizik Aziz Januar lewat keterangannya Selasa 15 Desember. Permohonan pra-peradilan itu bernomor register 150-PID-PRA-2020-PN.JKT-sel
pra peradilan menjadi upaya hukum Habib Rizik untuk membebaskan diri dari status penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Upaya hukum ini adalah upaya kami untuk menegakkan keadilan, memberantas dugaan kriminalisasi ulama, dan meruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus-menerus diduga terjadi kepada masyarakat, terutama jika berlainan pendapat dengan pemerintah, ujarnya. Ini adalah upaya elegan dan salah satu ikhtiar kami untuk membela kepentingan hukum ulama, habaib dan imam besar kita IPHRS, katanya. Demikian, wassalamualaikum.